Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Wahyuni, NIM 1904030007 dari Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul penggerakan atau actuating. Adapun topik pembahasan yang akan saya jelaskan di materi ini adalah yang pertama, pengertian mengenai actuating atau penggerakan, yang kedua, tujuan penggerakan, yang ketiga, fungsi penggerakan, dan yang terakhir, indikator pelaksanaan fungsi actuating atau penggerakan. Langsung saja, yang pertama adalah mengenai pengertian actuating. Actuating atau penggerakan adalah suatu kegiatan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi agar dapat bekerja untuk mencapai suatu tujuan yang sudah menjadi goal atau tujuan organisasi dan perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah mengenai pengertian actuating menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Profesor Dr. Sondang MPA yang mengatakan penggerakan adalah sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Yang kedua ada GR Terry yang mengatakan actuating is getting all the members of the group to want to achieve and strive to achieve mutual objective because they want to achieve them. Selanjutnya ada Hersey dan Blanchard. Mereka mengatakan actuating adalah kegiatan untuk menumbuhkan situasi secara langsung dan dapat mengarahkan dorongan-dorongan yang ada dalam diri seseorang kepada kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya yang terakhir adalah menurut Wilson Bangun. Ia mengatakan actuating ialah suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu kegiatan yang berlangsung secara sadar. Yang kedua adalah mengenai tujuan penggerakan atau actuating. Tujuan penggerakan atau actuating yang pertama ialah memberikan semangat, motivasi, inspirasi atau dorongan sehingga timbul kesadaran dan kemauan para petugas untuk bekerja dengan baik. Yang kedua, pemberian bimbingan lewat contoh-contoh tindakan teladan. Dan yang terakhir, pengarahan yang dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar, jelas, dan tegas. Yang ketiga adalah mengenai fungsi penggerakan atau actuating. Fungsi penggerakan atau actuating yang pertama adalah mempengaruhi seseorang atau orang-orang supaya bersedia menjadi pengikut. Yang kedua, menaklukkan daya tolak seseorang. Yang ketiga, membuat seseorang atau orang-orang suka mengerjakan tugas dengan lebih baik. Yang keempat, mendapatkan, memelihara, dan memupuk kesetiaan pada pimpinan, tugas, dan organisasi tempat mereka bekerja. Dan yang terakhir, menanamkan, memelihara, dan memupuk rasa tanggung jawab seseorang atau orang-orang terhadap Tuhannya, negara, masyarakat. Dan yang terakhir adalah mengenai indikator pelaksanaan fungsi actuating. Indikator pelaksanaan fungsi actuating yang pertama ialah directing. Directing merupakan suatu usaha melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Yang kedua adalah commanding, adalah kegiatan untuk menggerakkan orang untuk mencapai tujuan dengan arahan sesuai dengan potensinya. Dan yang ketiga adalah leading, merupakan suatu kegiatan pemberian contoh yang dilakukan pimpinan kepada para bawahannya. Dan yang terakhir adalah coordinating, yaitu suatu usaha menyelenggarakan pertemuan yang dapat menstimulasi pekerjaan.